The Naked Face atau Wajah Sang Pembunuh ya, merupakan novel yang difilmkan karya Sidney Sheldon ya, tahun 70-an atau 80-an ya. Berkisah tentang seorang psikolog ya, yang di awal film diceritakan akan dibunuh oleh sniper. Kebetulan terselamatkan oleh kendaraan yang lewat ketika memakamkan pegawai, salah satu pegawai. Akhirnya untuk hari ini selamat dia ya. Kemudian dia kembali ke kantor polisi untuk mengunjungi seorang pasiennya yang kebetulan adalah penjara ya, narapidana. Kemudian dia masuk ke kantornya, rekan kerjanya curhat ya. Kemudian dia pulang meminjam mantelnya ya. Sialnya mantel yang dipakai oleh si Stephen tadi ya, nama dari psikolog itu. Akhirnya dia tewas ditikam ya, salah sasaran ya, karena kebetulan memakai mantel yang sama yang dipakai oleh Stephen. Tidak lama kemudian datang polisi ya. Kejadian sebelumnya karena ada banyak berhubungan dengan pasien ya, jadi agak bingung juga ini. Dia melaporkan ke polisi kalau dia beberapa kali ingin dibunuh. Dan kebetulan sasaran. Repotnya si polisi menuduh dia ya yang membunuh. Kemudian ada kejadian kantornya diobrak-abrik dan pegawai satu lagi dibunuhnya juga ya. Ya, kemungkinan salah sasaran juga. Datanglah seorang pasien. Pasien ini agak menggoda gitu. Memang psikolog selalu didatangi oleh pasien-pasien yang minta pertolongan, dan akhirnya dia ingin dibunuh juga. Untungnya dia menelepon petugas medis ya, dengan alasan bohong ya. Untungnya tepat pada waktunya selamat dari pembunuhan itu ya, oleh dua orang misterius. Akhirnya dia mendatangi salah satu detektif swasta ya, detektif lokal. Mulai dia dengan detektif tua yang tinggal di rumah kumuh gitu ya. Di pikirannya sepertinya uang melulu ini. Setelah deal harga, kemudian Dr. Stephen ini bercerita kejadiannya yang akan dibunuh oleh orang tak dikenal ya. Minta duit lagi dia. Kemudian janji untuk bertemu besok, suruh mengcancel. Nah, tiba-tiba dia menahan tangannya, tunggu dulu katanya. Dan ternyata dugaannya tepat, ada bom di mobilnya. Tentu saja si psikiater itu keheranan, kok bisa tahu ya. Kemudian dia melapor ke seorang detektif, padahal diminta untuk jangan lapor ke detektif ya, sama detektif swasta itu. Kemudian diminta untuk meneliti transkrip pasien-pasien ya. Dia bingung siapa pasien yang, tapi dia ada curiga itu ya, ada satu pasien cantik yang menggoda ini, yaitu yang sepertinya tidak ada kasus psikisnya, tapi aneh kenapa dia datang. Ternyata ya, diduga itu adalah orang suruhan si mafia ya, yang mengancam jiwanya itu.
Akhirnya si detektif itu minta bertemu. Dia bilang untuk datang sendiri ya, tapi ternyata membawa detektif. Dan benar saja kejadian, ternyata si detektif swasta itu tewas terbunuh. Tambah panik lah si dokter Stephen ini melihat kondisi saat ini. Dia sudah bingung mau percaya ke siapa lagi gitu kan. Akhirnya dia datang ke bar, merasa ada juga yang ingin membunuh. Tiba-tiba panik. Nah, dua detektif ini saling mencurigai gitu ya. Dan si detektif B yang tua ini berusaha menyusul si detektif A yang curiga ya, dia ingin membunuh si atau kerjasama dengan mafia ya. Dan itu tambah panik ya ketika si pembunuh ingin mendekati dirinya. Untunglah si detektif melindungi ya, membawanya ke mobil. Ternyata ditaruh ke ternyata dia yang jahat ya. Dan ternyata suami si wanita yang stres dengan suaminya itulah istri dari mafia ya. Dan si suaminya ternyata sangat marah dengan istrinya ya. Dibawalah si dokter Stephen, sepertinya akan dibunuh ya. Dan ada yang menelepon, ternyata si botak ini ternyata ini yang baik ya, polisi yang baik segera meluncur mencari lokasi yang kira-kira dijadikan tempat pembunuhan ya. Dan sialnya si detektif jahat ini, polisi jahat ini dibunuh juga dengan cara yang tragis itu ya. Masuk ke mesin penghancur. Si psikiater sudah pasrah. Untungnya dia bisa melarikan diri ya. Tapi ketika mau dibunuh dicegah. Dan ternyata di sini dia bisa memancing emosi si mafia ini dengan ilmu psikiaternya ya, supaya bertarung secara jantan gitu. Walaupun dari sisi skill ya, walaupun dia bintang film James Bond ya, ternyata on juga di film ini. Habislah si Roger Moore ini. Sepertinya dia mengulur-ngulur waktu dan tepat. Akhirnya si polisi baik tersebut sudah datang bersama polisi-polisi lainnya untuk membebaskan si detektif. Selamatlah si detektif psikiater ini ya. Sialnya ternyata mafia itu bukan satu-satunya ya bosnya ya. Terbukti ketika jalan dengan sang istri mafia itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata masih ada mafia yang lain yang lebih besar ya. Oke, sekian alur cerita. Sampai jumpa.